Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal kemarin tentang luas permukaan limas. Sebelumnya kita ingat dulu, luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak ya. Oke, di sini soalnya ini ada gambar kemarin nomor 1 ya. Kemudian kita tulis dulu nih apa aja yang diketahui ya. Sebelumnya kita akan tambahkan garis bantu TO dan OE ya. Nah, di sini diketahui TE-nya 13, TO-nya sebagai tinggi itu 12. Ditanyakan berapa luas permukaannya. Nah, di sini yang akan menjadi pembahasan kita kenapa mencari OE? Nah, karena kita akan mencari AB. Jadi yang pertama kita lakukan adalah panjang AB. Kita cari panjang AB dengan menentukan OE, di mana AB ini adalah 2 kali OE ya. Karena ini persegi, maka ini semua sama ya. Nah, makanya OE berapa sih? Kita akan menggunakan Pitagoras. Masih ingat ya, Pitagoras itu ini TE kuadrat dikurangi TO kuadrat. Ya, TE-nya itu kita tahu kan tadi 13 ya. Dia 13, kemudian tadi dia TO-nya adalah 12. Nah, maka kita hitung OE itu 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Berarti OE berapa? OE akar dari 255. Nah, karena OE 5 berarti AB sama dengan BC sama dengan CD adalah 10. Nah, barulah sekarang kita akan menentukan luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan luas alas tambah jumlah luas segitiga tegak. Luas alasnya karena dia berupa persegi, S kali S ditambah ini segitiga tegaknya karena ada 4 sama semua, kita kalikan 4 kali setengah kali A kali T, berarti S kali S 10 kali 10 ditambah 2 kali 10 kali 13, kita jumlahkan 100 tambah 260 360. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 360 cm persegi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ada gambarnya seperti ini. Kita tulis diketahui TC sama dengan 20. Terus kemudian ada BC sama dengan AC sama dengan 10. Nah, ditanyakan tentukan luas permukaan limas. Nah, kita di sini sekarang akan bagi dulu dia ke beberapa bagian ya. Jadi di sini yang pertama ada luas alas. Luas alas itu adalah segitiga ABC ini ya, yang berwarna oranye. Kemudian kita juga punya segitiga yang di samping ini. Dia adalah segitiga TBC dan segitiga TAC ya. Nah, dua segitiga ini sama. Kenapa? Karena ini alasnya 10, tingginya 20. Ini sama luasnya. Kemudian terakhir ada segitiga TAB. Nah, segitiga TAB ini yang bagian depan ya. Nah, pertama kita akan menentukan luas alasnya dulu. Luas alas itu adalah segitiga ABC ya. Berarti setengah alas kali tinggi rumusnya. Alasnya ini karena ini siku-siku berarti alasnya 10, tingginya juga 10. Setengah kali 100 sama dengan 50 ya. Kita udah dapet alasnya. Sekarang yang samping ini nih, dia disebut tadi TBC atau TCB yang sama juga dengan TCA. Nah, setengah alas kali tinggi kan rumusnya. Setengah alasnya ini 10, tingginya ini 20. Sama ya, tingginya juga sama 20. Maka luasnya TCB itu akan sama dengan luas TCA, yaitu setengah kali 10 kali 20 sama dengan 100. Oke, kita udah dapet nih dua yang ini. Sekarang yang agak sulit ini kita menentukan segitiga TAB. Gimana caranya? Yang pertama kita harus cari tahu dulu nih panjang AB. Karena kita kan mau nyari alas kali tinggi ya. Alasnya belum ada, tingginya belum ada. Nah, kita sekarang cari alasnya dulu AB. Pakai Pitagoras. Kita punya BC 10, AC 10. Berarti 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 100 tambah 100, 200. Berarti AB itu adalah akar 200. Akar 200 itu berapa? 100 kali 2 kan? Akar 100 kali 2. Akar 100-nya 10 dikali akar 2. Nah, ini BTW bisa juga kita gunakan yang dulu ya. Kita kalau masih ingat segitiga istimewa yang sama kaki ini tuh 10 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari tinggi ini. Ini nih TB, kita mencari panjang TB.
Kenapa Pak nyari panjang TB? Karena kita kan mau nyari ini nanti tingginya. Nah, kita harus nyari dulu ini yang bisa kita cari. TB kuadrat itu adalah TC kuadrat ditambah BC kuadrat ya, karena ini miringnya ya. Nah, kemudian berarti TC-nya 20 kuadrat tambah 10 kuadrat berarti 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100 sama dengan 500. Oh, berarti AB itu adalah akar 500. Akar 500 itu sama dengan akar 100 kali 5. Berarti berapa? 10 akar 5. Nah, sekarang karena kita mau mencari tinggi dari ini, nih kita itu mau nyari tinggi ini karena alas kali tinggi kan. Nah, tadi kita sudah punya di sini panjangnya dari A ke B itu 10 akar 2. Nah, artinya berarti kalau dari sini ke sini kita kasih nama ini ya. Misalnya ini kasih nama O di sini. Ini adalah O. Oke. Nah, si O ini OB kita akan mencari karena di sini AB itu 10 akar 2, berarti setengahnya adalah 5 akar 2. Nah, 5 akar 2 di sini, dari sini ke sini 5 akar 2. TB-nya 10 akar 5 tadi kita sudah cari. Nah, berarti kita mau nyari TO. TO itu adalah 10 akar 5 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 10 akar 5 kuadrat, 10 kuadratnya 100, akar 5 kuadratnya 5, 10 kali 5 500 dikurangi 5 kuadrat 25, 25 kali 2 50 dikurangi 450. Berarti TO akar dari 450. 450 itu akar 225 dikali akar 2. Akar 225 berapa? 15. Jadi 15 akar 2. Oke, kita sudah dapat tinggi dari yang depan. Kalau kayak gitu berarti kita bisa nyari segitiga TAB ya. Luas segitiga TAB berapa? Setengah alas kali tinggi. Alasnya AB 10 akar 2, tingginya ini tadi TO. TO 15 akar 2. Nah, kita kalikan. Ini akar 2 kali akar 2 kan dapat 2. 2 nanti dicoret, sisanya 10 kali 15 150. Berarti luas permukaannya adalah tadi luas alas ditambah luas TCB ditambah TCA ditambah TAB. Kita jumlahkan semua 50, TCB 100, TCA juga 100, TAB 150. Jadi jumlahnya adalah 400 cm persegi. Oke, itu nomor 2, cukup panjang ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini misalkan ya, kalian bayangkan gambarnya seperti ini. Dia alasnya berupa persegi panjang. Berarti di sini 18, di sini 10 ya. Nah, kita misalkan di sini PQ-nya QR 10, TO 12, TO ini 12. Yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Nah, karena kita itu mau nyari luas permukaan, berarti kita harus nyari tahu ini nih, TB tingginya, tinggi luas segitiga tegak. TB kuadrat sama dengan ini TO ditambah OB kuadrat. TO kuadratnya, TO-nya kan 12, OB-nya 9. Kenapa 9? Karena setengah dari PQ. PQ-nya kan 18, berarti setengahnya adalah 9. Kita cari berarti 144 tambah 81 225. Akar 225 15. Oh, berarti panjang TB ini adalah 15. Kemudian yang kedua, ini itu baru tinggi dari dua segitiga tegak yang saling berhadapan ini. Sekarang belum yang depan sama yang belakang. Nah, berarti kita harus mencari tinggi ini. Ya, nah kita sama pakai Pitagoras juga antara TO dan kalau dikasih nama di sini A misalnya, ini si titik ini misalnya namanya A. Nah, kemudian kita lanjutkan, berarti kita akan nyari TA. TA kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OA kuadrat. OA itu panjangnya berapa? Karena dari sini ke sini 10. Ini juga sama, berarti setengahnya adalah 5. Berarti 144 ditambah 25 akar 169. Berarti jawabannya
adalah 13. Nah, barulah sekarang kita ke luas permukaannya. Luas alasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian luas jumlah segitiga tegaknya adalah, karena kita ambil yang ini, yang sebelah sini itu setengah 2, karena ada 2 ya, kita kalikan 2 kali setengah alasnya, ini alas kali tinggi, alasnya QR, tingginya TB, ditambah 2 kali setengah yang ini, yang depan sama belakang, PQ kali TA tingginya ya. Kemudian didapatlah P kali L nya 18 kali 10 ditambah 2 kali setengah kali 10 kali TB 15 ya, tadi kita sudah dapat 2 ditambah 2 kali setengah 18 kali 13 dapatlah 180 ditambah 150 ditambah 234 dihasilkan 564 ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor terakhir ini ilustrasinya yang diketahui adalah ini panjang sisi alasnya, kemudian TB ini ya, di sini disebutnya panjang rusuk tegak limas, berarti yang ini ya, panjang rusuk tegak, ini kan rusuk ya. Nah, panjang rusuknya bukan yang ini, jadi belum ke tinggi dari 5, bukan tinggi segitiga tegak, tapi dia panjang rusuk. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari nah, sebelumnya berarti kita harus cari tinggi segitiga tegaknya. Berarti kalau nyari sisi tegaknya, kita pakai ini TB kuadrat dikurangi BE kuadrat, 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, 64, akar 64 ya, 8. Barulah sekarang kita nyari luas permukaannya. Ini cukup mudah, tinggal S kali S. S nya tadi udah dapat 12, sudah diketahui. Kemudian ini 4 bagi 2 dapat 2 ya, 2 dikali 12 tinggi T nya alasnya 12, tingginya 8, dapat D 144 tambah 192 sama dengan 384. Oke, itu adalah pembahasan tentang limas. Kita akhiri sampai di sini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.